Kita lanjut ke dalam aquifer propertinya. Ya, ini mungkin di pertemuan sebelumnya sudah disinggung bahwa ada materi dari sisi material, ada pori. Ada butir-butiran, ada ruang antar butir yang memungkinkan air lewat. Ini media poros atau media berpori. Porous media. Ini yang umum kita kenal. Yang juga umum kita kenal ada media fracture, rekah. Batunya sendiri masif, tapi rekah. Ini disebut fracture. Fracture. 1 dan 2 ini saya kira mungkin kalau kita lihat secara rock mesh, Darcy flow ini masih bisa. Walaupun ini agak sulit. Kita pendekatannya harus ada ya tricky ataupun modifikasi ataupun syarat dan ketentuannya lebih ketat ya. Karena idealnya Darcy ada di sini. Di sini mungkin sudah mulai tidak ideal. Yang ketiga yang mau saya bahas di sini ada yang bentuknya channel. Bentuknya saluran-saluran. Biasanya ini dalam sistem karst. Di batu gamping biasanya penyusun sistem karst itu mudah larut. Sehingga air dari permukaan larut membentuk rongga. Membentuk rongga ini lama-lama menjadi jalur terisinya air. Tapi rongga ini sebagian ada yang jenuh, tapi sebagian juga tidak jenuh. Space-nya masih ada. Jadi seperti sungai bawah tanah. Dalam sistem yang seperti ini, lupakan Darcy. Kita lupakan. Saya lanjutkan mengenai aquifer. Tadi sistem aquifer ada sistem tertekan, tidak tertekan, ada yang leaky atau semi tertekan. Dari materialnya ada yang poros, ada yang fracture, ada yang channel, yang membuat channel akibat pelarutan dari batu gamping biasanya di sistem karst. Nah, selanjutnya sekarang aquifer ini punya parameter. Ya, parameter ini tentunya parameter kuantitatif, angka. Bukan hanya sekedar besar, kecil, ya, atau mampu lulus, tidak mampu lulus, ini parameter kualitatif. Jadi ada parameter atau properties kuantitatif, nilai, ada satu nilai. Nah, ada nilai penting tadi sebenarnya kuncinya adalah simpan dan luluskan. 1, store. 2, transmit, luluskan. Saya akan bahas, ya otak saya nggak linear, saya akan bahas transmit dulu. Meluluskan. Meluluskan tentunya berapa banyak yang diluluskan, berapa cepat. Kalau saya punya aquifer seperti ini, nilai K-nya di sini 10 pangkat minus 5 meter per second. Kondisi yang sama, tapi jauh lebih tebal. K-nya sama dengan 10 pangkat minus 6. Misalnya ini tebalnya hanya 10 meter, yang satu tebalnya 100 meter. Dalam satu penampang aliran, kalau saya ngalir nih, misalnya fluida di sini mengalir dan di sini juga mengalir. Lebih banyak mana yang bisa tertransmit antara properti saya sebut ini A dan B? Yang A dengan tebal, ya tebal aliran, artinya tebal media untuk mampu mengalirkan dengan properti konduktivitas hidrolik, ya kemampuan meluluskan 10 pangkat minus 5 meter per detik. Yang satu 10 pangkat minus 6 meter per detik. Tebalnya 100 meter, yang satu tebalnya 10 meter. Mana air yang akan lebih banyak antara A atau B? Itu tugas, kalian bisa jawab. Oke? Kotret-kotret, udah ada jawabannya. Nah, sekarang lanjut. Saya kasih jawabannya. Kalau dari jumlah air yang tertransmit dari satu penampang posisi kiri ke kanan, dari sini juga kiri ke kanan, yang tertransmit itu sama. Sepanjang tebal aliran itu sama. Nah, ada yang kita sebut dari diskusi kita adalah transmisivitas. Nulisnya susah. Misivitas atau disebut T. Oke. T ini adalah sama dengan konduktivitas hidrolik dikali tebal zona aliran. Zona jenuh airnya, karena di sini di media yang jenuh air kita sebut B. Jadi ini parameter transmisivitas. K dikali B. K unitnya LT-1, B unitnya L. Sehingga transmisivitas memiliki dimensi L pangkat 2 T-1.
atau biasanya meter pangkat 2 per second, meter pangkat 2 per detik. Ya, ini kita sebut parameter transmisivitas. Kemampuan meloloskan setebal zona jenuhnya. Ya, jadi tidak hanya satu-satunya air yang lewat. Kalau kita punya kuantitas hidrolik besar, tapi channel hanya 5 meter atau 2 meter, mungkin artinya akan lebih kecil jumlah air yang tertransmit dengan parameter hidrolik yang lebih kecil, tapi tebal zona jenuhnya atau zona yang tertransmit jauh lebih besar. Ini kita sebut parameter transmisivitas. Oke, kita lanjut parameter aquifer, ya parameter yang penting dari suatu media pembawa air tanah. Ya, tadi ada transmisivitas sudah saya bahas sebelumnya, dan sekarang kita bahas kemampuan menyimpan. Sekarang storativitas. Karena kalau dia tidak mampu menyimpan juga, artinya lolos saja, tidak mampu dia tahan. Itu sama seperti pipa aja. Ya. Nah, parameter storativitas atau storage, coefficient storage biasa disimbolkan dengan lambang S. Adalah ya, kemampuan ya atau seberapa banyak volume air, ini volume air yang bisa diisi atau dikeluarkan. Ya, artinya bisa diisi, bisa dikeluarkan. Dikeluarkan dengan tanpa paksaan, dengan gravity drainage. Ya, volume air yang dapat dikeluarkan per area tertentu, ya. Area tertentu, saya punya area kotak. Saya punya kotak seperti ini storativitas. Ya, tentunya fungsi storativitas adalah turunan dari porositas ya, dari pori-pori. Air keluar terspel dalam, kita bisa keluarkan sampai volume tertentu. Volume saya keluarkan. Ketika dikeluarkan ada air yang turun. Tadinya penuh dengan air. Ya, tadinya posisi di sini H awal sehingga menjadi di posisi H1 dari H awal ya. Keluar karena dikeluarkan dengan gravity drainage, keluar dengan volume perubahan tinggi tertentu delta H, karena di sini pasti ada perubahan tingginya. Seluas berapa nih perubahan ini, luasan perubahannya? Delta A atau perubahan area yang terubah. Jadi turunnya berapa? Ya. Dengan volume ini. Jadi storativitas kalau dilihat dimensinya L pangkat 3, L pangkat 2. Area ini H perubahan. Jadi hasilnya dimensionless, tanpa dimensi. Storativitas tanpa dimensi. Sama seperti porositas, persen ataupun berapa rasio 0 sampai 1 tentunya. Storativitas ini tanpa dimensi. Berapa volume air yang bisa dikeluarkan ya dengan gravity drainage atau diisi dengan gravity drainage tanpa kita tekan dengan kekuatan yang melebihi tekanan atmosfer. Per perubahan tingginya kalau kita isi atau kita keluarkan seluas area tertentu. Ini kita sebut storativitas. Nah, storativitas ini nanti akan kita bahas, juga transmisivitas ini juga akan kita bahas detail sebenarnya dalam tutorial dan praktikum. Karena kita akan praktikum mendapatkan parameter transmisivitas dan storativitas. Apa jenis praktikumnya? Ya, kita tunggu saja. Praktikumnya ini cukup lama. Ya, ini salah satu praktikum terlama ada di ITB tentunya, bisa 3 hari. Kalian akan melakukan praktikum uji pemompaan, pumping test.